Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Fitri NIM 2520109 kelas PTIK 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah e-bisnis dosen pembimbing Bapak Rian Amanda MPD. Materi yang pertama ini adalah model e-bisnis, di mana bila organisasi online mereka harus menentukan model e-bisnis terbaik sesuai dengan tujuan mereka. Sebuah model bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan dan area informasi, dan sumber pendapatan dan manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Konsep model bisnis adalah sama tetap digunakan dalam kehadiran online. Jadi, e-bisnis ini adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerasi. Nah, menurut Stefan Alter, dia menjelaskan tentang bahwa e-bisnis ini adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam hal perencanaan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerasi. Sedangkan menurut Sid L. Huff dalam bukunya yang berjudul Cases in Electronic, bahwa e-bisnis adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke konsumennya. Menurut Laudon, yaitu menjelaskan dalam bukunya bahwa e-bisnis adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan. Nah, itulah penjelasan dari e-bisnis, pengertian dari e-bisnis. Nah, ini dia terdapat 8 model e-bisnis yang sedang berkembang, yaitu yang pertama virtual storefront. Yang ini adalah model e-bisnis yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lain, seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Yang kedua yaitu marketplace concentrator. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasa darinya beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Yang ketiga adalah information broker, di mana ini yaitu akan fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat yaitu transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembeli. Namun, kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Yang kelima adalah electronic clearing house. Ini merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah, tergantung dengan reaksi konsumen. Yang keenam adalah reverse auction. Ini adalah mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Yang ketujuh adalah digital produk. Jenis model e-bisnis ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Nah, yang ke-8 ini adalah content provider, adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Nah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen.
E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi pada masa sekarang. Hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web yang memanfaatkan jasa internet, berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian, kemudahan yang ditawarkan mampu menjadikan suatu tren bagi masyarakat modern yang sibuk dengan modern urban lifestyle. Para pelaku bisnis pun saat ini mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong terciptanya suatu proses bisnis membagi dua menjadi penyedia atau produsen dan konsumen atau klien. Berikut klasifikasi e-bisnis ke dalam kategori antara lain business to business, business to consumer, business to employee, business to government, government to business, government to government, government to citizen, consumer to consumer, consumer to business. Materi selanjutnya adalah perbedaan istilah e-commerce dan e-business. Istilah e-business dan e-commerce saat ini pasti sudah tidak asing lagi untuk didengar. Namun, terkadang kedua istilah ini seringkali dianggap sama, tetapi ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Pada dasarnya, e-business dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang merupakan pembelian dan penjualan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Untuk dapat lebih memahami perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce, maka berikut adalah perbedaan-perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama adalah e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-bisnis meliputi modal SDM, sumber daya manusia, segala proses pemasaran, produk, dan jasa sehingga risiko yang muncul di dalamnya proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi yang jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak terhadap manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang dapat dari sebuah menggunakan transaksi online. Berikut ini adalah perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-bisnis meliputi modal SDM, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya. Setelah pembelian barang maupun jasa, sedangkan e-commerce hanya sebatas proses jual beli atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Perbedaan e-commerce yang kedua yaitu hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dan dari sebuah produk maupun yang didapat dan sebuah transaksi online. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai transaksi. E-commerce hanyalah satu bagian kecil dari e-bisnis.
Sebuah e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dari terdiri dan banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan jika analisis dalam segi penjualan saja. Tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebagai bisnis. Dan yang perbedaan terakhir yaitu e-commerce. E-commerce pun juga dapat kita ikatkan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk sesuatu pelanggan, supplier, maupun mitra untuk membeli apapun, menjual barang jasa secara online. Demikian perbedaan antara istilah e-bisnis dan e-commerce. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut sangatlah membantu masyarakat, pemerintahan, penjual, pemasok, ataupun pengusaha. Hal ini dikarenakan dengan adanya e-bisnis dan e-commerce dapat memberikan banyak keuntungan secara komersial. Selanjutnya materi pengertian dari bisnis plan. Nah, menurut Bu Hari, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Jadi perencanaan bisnis atau bisnis plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut McKinsey, bisnis plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini atau tujuan bisnis, cara kerja yang rincian keuangan permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bisnis plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki. Jadi, perencanaan bisnis. Nah, selanjutnya hubungan bisnis plan dan kemampuan calon pengusaha. Kehebatan dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang. Anda dapat menjadi seorang pengamat bisnis di sekitar Anda. Banyak pebisnis baru aliran Street Smart biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang dalam memulai bisnis, dan langsung action. Sementara dari sisi akademisi mengharuskan Anda untuk selalu membuat bisnis plan saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Paling tidak biasanya setelah bersusah payah mampu. Diharapkan para mahasiswa menggunakan bisnis plan yang ada sebagai acuan. Namun ternyata kenyataannya banyak yang jago membuat bisnis plan ternyata belum tentu juga jago berbisnis. Hal ini bisa saja terjadi karena rencana ini lebih sering salah daripada benar. Terlalu banyak faktor yang perlu diperhitungkan apalagi di era internet. Penjualan yang sedang lancar mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena seorang blogger membeberkan kebobrokan layanan purna jual. Jauh lebih berharga jika waktu dipergunakan untuk terjun dan langsung berinteraksi dengan memahami pelanggan. Selanjutnya materi konsep bisnis plan dan bisnis pitch. Pitch atau elevator pitch pada dasarnya adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneur mencoba menjelaskan produk atau layanan kepada para investor atau calon pelanggan. Bisnis pitch itu memang biasanya dibuat cukup satu lembar, 140 karakter juga boleh. Pada laporan di sini yang penting adalah visi misi strategi tersampaikan. Di sini biasanya terletak dinilai inovasinya. Kebanyakan para investor menaruh modal goodwill istilahnya karena terdapat ide di sini. Selanjutnya materi kerangka bisnis plan secara umum.
Secara umum berikut komponen utama dalam menyusun sebuah bisnis plan untuk urutan prioritasnya bergantung pada usaha yang hendak Anda jalankan. Yang pertama itu adalah executive summary, yaitu ringkasan. Yaitu ini adalah tulis ini pada bagian akhir, cukup 1 atau 2 halaman saja. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan. Legal dalam pendirian, sejarah perencanaan pada awal pendirian. Yang ketiga adalah produk atau layanan. Jelaskan apa yang Anda jual, fokus pada manfaat pelanggan. Yang keempat adalah analisis pasar. Anda harus mengetahui pasar Anda, kebutuhan pelanggan di mana mereka, bagaimana untuk menjangkau mereka, dan lain-lain. Yang kelima itu adalah strategi dan implementasi. Jadi spesifik sertakan manajemen untuk bertanggung jawab atas waktu pelaksanaan dan anggaran. Dan yang keenam adalah tim manajemen. Sertakan latar belakang anggota tim kunci, strategi personel, dan rincian. Dan yang ketujuh adalah rencana manajemen, serta latar belakang anggota tim kunci, strategi personel, dan rincian. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan, sertakan laba rugi, arus kas, neraca, impas, analisis. Sebagai angka awal untuk menulis sebuah perencanaan bisnis untuk usaha, Anda bisa melihat contoh nyata rencana bisnis untuk mendapatkan ide untuk rencana bisnis Anda sendiri. Sebagaimana contoh Google memfokuskan diri dengan membangun produk yang benar-benar. Selanjutnya, materi 4 tahap evolusi e-bisnis. Jalan evolusi perubahan secara perlahan, natural, namun pasti. Mereka ada cara yang nampaknya paling banyak dipilih oleh perubahan-perubahan di negara berkembang yang ingin menerapkan konsep e-bisnis karena prinsip kehati-hatian yang mereka miliki. Hal utama yang harus dilakukan sehubungan dengan hal ini adalah mempelajari bagaimana sebaiknya langkah-langkah pengembangan tersebut harus dilakukan. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan. Yang pertama itu adalah tahap input. Pada tahap awal ini yang biasanya terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet, atau membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Nah, yang kedua yaitu tahap automate, yaitu tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini biasanya adalah sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan. Memulai e-bisnis dengan melakukan cara-cara seperti yang dijelaskan di atas merupakan mekanisme yang cukup aman dan memiliki risiko kegagalan yang rendah, walaupun manfaat diperoleh tidak begitu signifikan. Yang ketiga itu adalah tahap integrate. Dalam selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan proses atau entity lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automat yang lebih menekankan pada target efektivitas pada integrate tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaannya secara signifikan. Level integritas proses bisnis antara perusahaan dengan pihak luar pada tahapan ini sangat tinggi. Bahkan tidak jarang dibutuhkan suatu manajemen yang integritas, yang bisnis, yang online, dan real time. Tahap yang terakhir yaitu tahap reinvent. Tahap terakhir ini dalam evolusi dapat secara efektivitas diimplementasikan jika tahap ini dinamakan sebagai reinvent karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya yang ditantang oleh mendefinisikan mekanisme dan modal bisnisnya adalah dengan berpedoman. Selanjutnya langkah awal menjalankan e-bisnis. Yang pertama itu melakukan brainstorming.
Teknik brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborne dalam bukunya A Fluid Imagination. Istilah brainstorming mungkin istilah yang paling sering digunakan, tetapi juga merupakan teknik yang paling tidak banyak dipahami. Orang menggunakan istilah brainstorming untuk mengacu pada proses untuk menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah. Teknik brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dari kritik. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang nyeleneh, liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Ketentuan dasar dari brainstorming adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tunda keputusan. Jangan melakukan kritik terhadap setiap gagasan yang muncul. Jangan pula melakukan evaluasi terhadap gagasan tersebut. Gagasan dipilih setelah sekian banyak gagasan yang dilontarkan. Yang kedua yaitu munculkan sebanyak mungkin gagasan. Munculkan gagasan sebanyak-banyaknya. Gunakan gagasan aneh dan lucu untuk merangsang gagasan lain yang lebih baik. Nah, ini dia cara efektif untuk melakukan brainstorming. Yang pertama yaitu menentukan tujuan melakukan brainstorming secara jelas, singkat, dan sederhana. Yang kedua yaitu mencari tempat yang nyaman untuk melakukan brainstorming. Yang ketiga, merekam hasil brainstorming yang hasilnya dapat dilihat semua orang. Bisa menggunakan flipchart, whiteboard, dan komputer dengan proyektor. Yang terakhir yaitu jika suasana mulai kaku, lebih baik melakukan pemanasan. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu melakukan survei offline dan online. Sebelum mengadakan survei offline ke lokasi, sebaiknya tim mengajukan surat pengantar dan proposal terlebih dahulu agar saat survei tidak ada permasalahan yang muncul. Misalnya, tim ingin melakukan pemotretan produk tapi ternyata tidak diizinkan. Pada survei online, tiap anggota kelompok dari perusahaan bertugas mengunjungi website perusahaan sejenis dengan perusahaan yang akan didirikan dengan tujuan mencari gambar tentang pesaing. Selanjutnya, materi macam-macam bisnis di internet. Yang pertama yaitu gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Kesempatan menyebarkan informasi tentang jasa, produk, layanan publik, informasi, atau berita aktual lainnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan. Untuk itu dibutuhkan sebuah website untuk memperluaskan informasi tentang produk, barang, dan jasa perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau. Agar website Anda dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet selama 24 jam. Bila perusahaan Anda yang menanganinya sendiri, tentu hal ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk investasi jaringan dan pemeliharaannya. Nah, solusi yang mudah, cepat, dan murah adalah dengan menyewa tempat pada perusahaan web hosting. Selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan bisnis hosting dan web hosting. Untuk memulai bisnis ini, Anda harus mempunyai webmaster yang mumpuni dan didukung dengan modal yang cukup. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha ini adalah penguasaan terhadap softwarenya. Program aplikasi web development seperti Adobe. Ada beberapa level tingkatan yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting. Yang pertama yaitu web design. Bisnis web hosting biasanya berawal dari jasa pembuatan web design, yaitu jasa pembuatan website, dimulai dari mendesain website sampai dengan mempublikasikan ke dalam sebuah hosting agar dapat diakses ke seluruhan dunia lewat internet. Bisnis ini membutuhkan modal yang relatif kecil karena hanya dibutuhkan seperangkat komputer, keahlian mendesain website, dan koneksi internet. Yang kedua yaitu reseller hosting. Setelah mahir mendesain website, Anda dapat memulai bisnis hosting menjadi reseller hosting dengan mengambil paket reseller di salah satu host yang ada. Untuk itu, Anda harus mengetahui kapasitas host yang akan digunakan, beberapa dukungan hardware.
Dan yang ketiga yaitu adalah virtual private system. Pada level bisnis ini, Anda dapat mengelola server dan bisnis hosting secara lebih leluasa karena Anda memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 75%, sedangkan 25%-nya menjadi tanggung jawab pengelola server. Untuk pembelian virtual private system yang telah dilengkapi dengan hosting funnel seperti cFunnel, Control Funnel, Direct Daemon, atau Flash, Anda menjual paket reseller hosting dan share hosting. Dan yang keempat adalah dedicate. Apabila Anda sudah sampai pada tingkatan ini, maka Anda dapat mengelola bisnis hosting secara penuh. Dalam tingkatan bisnis ini, Anda memiliki tanggung jawab pengelola sekitar 98%, sedangkan yang 2%-nya memiliki data center atau biasanya digunakan untuk robot manual dan maintenance jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, materi bisnis flipping site atau website flipping. Pengertian website flipping ini adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs lalu menjual kembali. Selama ini mungkin Anda sudah terbiasa membuat banyak blog, tetapi tidak pernah terlintas di pikiran Anda untuk menjual blog-blog yang Anda punya. Para autoblogger biasanya sangat suka bermain di wilayah ini dengan menjual beberapa blog yang mungkin dinilai tidak terlalu profitable untuk AdSense. Nah, selanjutnya yaitu TV website yang cocok untuk flipping website. Beberapa TV yang cocok untuk di flip, tidak semua bentuk dan model website cocok untuk dijual kembali. Jadi Anda harus lebih hati-hati dalam format dan niche website yang mau Anda flip. Website yang mempunyai niche khususnya profitable akan lebih mudah untuk dijual dan mempunyai nilai jual lebih tinggi. Website yang profitable di sini pengertiannya adalah website yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan duit seperti online store atau website yang mempunyai potensi untuk menghasilkan karena nilainya kliknya potensi untuk menghasilkan yang lebih mahal. Ada beberapa tipe website yang layak untuk di-flip atau dijual kembali adalah sebagai berikut, yaitu niche website atau content site. Yang kedua yaitu artikel directory, yang ketiga web forum, dan yang keempat yaitu membership sites, dan yang terakhir adalah information product sites. Namun tidak hanya pemilihan TV dan niche yang penting di sini, karena pihak pembeli tidak hanya melihat dari sisi niche, namun juga dari sisi optimasinya. Banyak faktor yang dilihat oleh pembeli untuk sisi optimasinya. Di sini ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar website yang flip kita bisa lebih mahal harganya, yaitu yang pertama ranking 10 besar, terutama main keyword yaitu dibidik di major search engine seperti Google. Dan yang kedua yaitu mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan rel traffic yang lumayan yang bisa dicek secara langsung dengan extreme tracking. Dan yang keempat yaitu mempunyai konten yang unik dan mengandung beberapa keyword dan alternate keyword yang dibidik. Biasanya website yang Anda jual jika memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan bisa laku minimal 10 kali lipat dari AdSense earning lainnya per bulan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan research seperti benar-benar membuat website yang di-flip. Selanjutnya materi yaitu bisnis forex trading. Forex atau secara umum kerap disingkat FX adalah kependekan dari forex exchange alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal falas atau valuta asing. Forex trading dengan demikian merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang aslinya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam forex adalah mata uang negara-negara maju seperti dolar, yen, dan Swiss. Selanjutnya, bisnis pay to click atau PPC merupakan singkatan dari Pay per Click.
Cara kerja dari bisnis ini sangat mudah, yaitu kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau blog kita. Dan kita akan dibayar per klik iklan dan rata-rata membayarnya itu adalah. Selanjutnya, materi hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay per click. Dalam bisnis ini, apapun ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sama halnya dengan program PPC. Program ini juga memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan dan ditaati. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti program PPC yaitu yang pertama, jangan berpikir muluk sebagai publisher. Kita bisa berpikir bisa mendapat gaji bulanan dalam jumlah besar. Hal ini merupakan cenderung mengambil dan pintas dengan melakukan berbagai hal yang melanggar. Dan yang kedua yaitu sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melakukan klik pada iklan sendiri atau menyuruh teman, saudara, rekan kerja maupun orang lain untuk secara sengaja melakukan klik pada iklan. Yang ketiga yaitu kerahkan segala kemampuan. Seorang publisher yang sukses biasanya belajar tentang cara mengisi posting, menempatkan iklan, membuat layout website atau blog kita. Selanjutnya, sistem PPC yaitu beberapa sistem, tapi hanya ada 3 terbesar dan sedikit sistem pada level di bawahnya atau level 2, yaitu yang pertama Google AdWords. Google AdWords biasanya dikatakan sebagai PPC yang paling terkenal. Sejak Google menjadi salah satu search engine terpenting, sistem ini menampilkan jutaan iklan. Yang kedua yaitu Yahoo Search Marketing Solution, dulunya Overture. Sistem ini juga besar dan menampilkan jutaan iklan setiap harinya. Dan yang ketiga yaitu MSN Ad Center atau merupakan online layanan milik Microsoft sampai dengan pertengahan tahun 2006. MSN Ad Center mendapatkan materi iklan PPC. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu Business Paid to Review atau VTR adalah yaitu sebagai program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublis di blognya. Review yang ditulis bisa berbahasa Inggris atau Indonesia. VTR selalu satu bisnis online yang advertiser pemilik iklan memberikan job kepada dengan menuliskan review artikel. Sekian hanya itu dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.